Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianisa Safira, NIM E20193174. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang videonya berjudul Pendapatan Nasional. Nah, apa sih itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Kemudian, apa saja sih konsep pendapatan nasional? Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Kemudian yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, untuk yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP itu memiliki rumus sebagai berikut, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Nah, untuk yang kedua yaitu produk nasional neto. Produk nasional neto adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi misalnya jika ada seorang pria yang berasal dari Indonesia kemudian menjual barang di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya itu termasuk dalam GNP. Jadi untuk menghitung GNP itu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Nah, untuk yang ketiga yaitu produk nasional neto. Ini merupakan produk nasional kotor atau GNP. Ini dikurangi penyusutan barang modal. Jadi rumusnya itu NNP sama dengan GNP dikurangi dengan depresiasi. Kemudian yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, cara menghitung NNI itu NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Apa sih itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung itu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya itu gaji seorang karyawan kantoran, maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumusnya itu PI sama dengan NNI dikurangi dengan iuran dikurangi dengan laba ditahan ditambah transfer payment. Transfer payment ini adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Nah, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Ini memiliki nama lain yaitu disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI atau disposable income sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung itu merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai manfaat perhitungan pendapatan nasional.
Yang pertama itu kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian yang kedua itu kita dapat mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir, yang kesembilan itu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu ada metode pendekatan produksi. Kemudian yang kedua itu ada metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga ada metode pendekatan pengeluaran. Nah, metode pendekatan produksi. Pendekatan nilai produksi ini merupakan penjumlahan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN atau UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Nah, rumusnya itu Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah PN kali QN, di mana Y-nya itu pendapatan, Q1 itu merupakan jenis barang ke-1, P1-nya itu harga barang ke-1, QN-nya itu jenis barang ke-N, dan PN-nya itu harga barang ke-N. Nah, untuk yang selanjutnya yang kedua itu metode pendekatan pendapatan. Dalam metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan ini dapat dirumuskan yaitu Y sama dengan W plus R plus I plus P, di mana Y itu sama dengan pendapatan nasional, W itu wage atau upah, kemudian R-nya itu rent atau sewa, kemudian I-nya itu interest atau bunga, dan P-nya profit atau keuntungan. Untuk selanjutnya yaitu metode pendekatan pengeluaran. Dalam metode ini itu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, dan masyarakat pada periode tertentu, sehingga dapat dirumuskan Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M, di mana Y-nya itu pendapatan nasional, X-nya ekspor, M-nya impor, C-nya konsumsi rumah tangga, I-nya investasi, G-nya itu government atau pengeluaran pemerintah. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu pendapatan nasional itu harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional itu harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada ghanimah, yang kedua ada sodakoh, yang ketiga infak, 4 zakat, 5 usr, 6 zizyah, 7 horoj, 8 pajak tambang dan harta karun, dan yang ke-9 adalah wakaf. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.